Shalom, selamat siang Oke. dan selamat berjumpa kembali di acara Mari Belajar, Mari Berdoa di Tengah Hari. Sebagaimana yang dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan, baik itu pemazmur maupun Daniel. Nah, saudara-saudara, hari ini pelajaran kita sangat menarik, ya. Dan melalui pelajaran hari ini, saya percaya kita mempunyai semangat seperti Nabi Yesaya. Siapa yang akan utus? Ini aku. Kenapa? Karena pekabaran hari ini luar biasa. Bagaimana kita menginjil dengan pekabaran tindakan Tuhan di dalam murkanya, ya, kepada orang-orang jahat. Hari pembalasan, ya, hari pembalasan dari Allah. Ini kabar baik dan kabar buruk. Dan sekali lagi, kami ucapkan selamat datang. Acara ini adalah untuk pemotivasian dan membangkit semangat daripada jemaat di wilayah 11. Dan saya sebagai Direktur Komunikasi juga melibatkan sekonferensi bahkan sedunia. Karena kita Advent sedunia dan pelajaran kita di Sekolah Sahabat adalah pelajaran yang sama programnya di sedunia. Dengan hadirnya saudara-saudara yang bukan dari wilayah 11, itu boleh memberikan kesaksian dan dorongan kepada jemaat wilayah 11 melalui pengalaman dan kesaksian daripada jemaat-jemaat di seluruh dunia. Apalagi di sore hari, pelajaran yang sudah kita bahas siang ini, itu kita rangkumkan dalam rekaman di YouTube, ditambah bonus pelajaran dari pendeta Dr. Steven Rantung, ya, yang sebelumnya tiap hari. Terima kasih, dan kita punya pelajaran hanya hari Senin sampai Kamis. Kenapa Jumat tidak kita buat? Karena Jumat ada dari pendeta Kuntaraf dan ada juga dari teman-temannya pendeta Sony Situmorang yang dibawakan oleh juga dengan ketua wilayah kita, hamba Tuhan James Hursina. Baiklah, saat ini kita akan belajar firman Tuhan dipimpin oleh pendeta Manur Simbolon dan jemaat dari Soledeo. Silahkan, Wisma Utagalung. Selamat siang kepada kita semua. Puji Tuhan, kita dapat berkumpul kembali di sini untuk mempelajari firman Tuhan. Pada saat ini, sebelum kita memulai acara kita akan berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih atas berkat-Mu pada kami. Pada saat ini kami akan memulai mempelajari akan Sekolah Sahabat. Ya Bapak, tolong berkati, berikanlah kami Roh Kudus dalam hati dan pikiran kami, supaya kami bisa mengerti apa yang Kau katakan. Dan berkati juga pendeta Manur yang akan membawakan firman ini, biarlah Engkau memberkati dia, memberikan dia hikmat daripada Engkau saja ya Bapak. Inilah doa kami Bapak, ampuni dosa kami yang sengaja maupun tidak sengaja, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur, amin. Pada saat ini kita akan mendengarkan lagu pujian yang akan dibawakan oleh jemaat Solideo. Who here among us has not been broken? Who here among us is without will or pain? So abandoned by our transgression, if such a thing as grace exists, then grace was made for lives like these. There are no strangers, there are no outcasts, there are no orphans of God. So many fallen, but hallelujah, there are no
We need your love. We run before your throne of mercy and seek your face to rise above. There are no strangers, there are no outcasts, there are no orphans of God. So many fallen, but hallelujah, there are no orphans, strangers, there are no outcasts, there are no orphans of God. So many fallen, but hallelujah, there are no orphans of God. Amin. Pada saat ini kita bertenang diri, kita akan mendengarkan pembahasan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pendeta M. Simbolon. Oke, terima kasih kita ucapkan kepada Tuhan karena kita hari ini masih punya kesempatan untuk belajar akan firman Tuhan. Sebelumnya marilah kita tunduk kepala dan kita berdoa sejenak. Tuhan di surga, curahkan Roh Kudus-Mu bagi kami, tidak memahami firman kami dengarkan saat ini, sehingga kami mengerti apa yang Tuhan rencanakan di dalam kehidupan kami. Biarlah kami semua yang mendengarkan akan menjadi umat yang dapat dipercaya memasuki kerajaan-Mu dan melaksanakan tugas. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah, hari ini kita akan membahas tentang hari pembalasan Allah. Sambungan daripada yang kemarin, di mana hari rahmat Tuhan yang diambil dari buku Yesaya 61 ayat yang kedua. Kemarin bagian A, sekarang bagian B. Tentang judul hari pembalasan Allah. Dikatakan Yesaya 61 ayat 2 adalah satu nubuatan dari Nabi Yesaya yang masih jauh akan dilaksanakan ataupun digenapi. Dan ini telah digenapi di dalam Yesus sendiri atau Mesias. Dialah yang menjadi pelaku utama untuk menggenapi Yesaya 61 ayat 1 dan 2. Pada waktu dia biasa pergi ke Ka'bah, membacakan firman Tuhan, yaitu ayat 1 dan 2. Ayat ini dibacakan oleh Yesus pada hari Sabat. Itu bisa kita baca di dalam buku Lukas pasal yang ke-14, ayat 16 sampai 19. Ya. Dan pada hari Sabat, kebiasaannya dia datang, belajar firman Tuhan, dan inilah yang dibaca, yaitu Yesaya pasal 61, ayat 1 dan 2. Dan di dalam ayat 1 kan, pada hari ini, genaplah nas ini, waktu kamu telah mendengarkannya. Jadi jelas, ayat 1 itu dan ayat 2 itu sebagian telah digenapi oleh Yesus pada waktu kedatangannya yang pertama. Namun ayat 16 sampai berikutnya, waktu dia membaca ayat yang sekarang atau hari pembalasan tidak dibacakan oleh Yesus. Sepertinya tinggalkan dulu. Dia tidak langsung membacakan ayat 2 bagian B, yaitu tentang pembalasan. Pada waktu dia membaca firman suci, kita lihat apa yang dilakukan oleh Yesus pada kedatangannya yang pertama. Itulah yang disebutkan kemarin itu kita mempelajarinya tahun rahmat. Yang pertama dikatakan menyampaikan kabar baik kepada
semua orang. Buat orang yang remuk hati, membebaskan orang tawanan dari setan, orang yang terkurung. Semua ini dilakukan oleh Yesus pada waktu kedatangannya yang pertama. Menekankan tentang Tuhan. Saudara-saudaraku, hari pembalasan seluruh pelajaran kita ini akan datang di kemudian. Tugasnya juga untuk menghibur orang-orang yang berkabung. Hari pembalasan jelas dikatakan di dalam pelajaran kita juga belum tiba. Itu akan terjadi pada waktu hari Tuhan, yaitu hari kedatangannya yang kedua kali. Harus lebih dikenal dengan Matius 24, Markus 13 atau Lukas 21, yaitu tentang tanda-tanda kedatangan Yesus dan penderitaan umat-umat Tuhan. Namun dikatakan di dalam Lukas 21:28, kalau itu sudah terjadi, angkatlah kepalamu, penyelamatanmu sudah dekat. Penghakiman Allah, kata Yesus kepada murid-muridnya, adalah masa depan. Berarti masih belum terjadi. Dan kedatangan itulah yang disebutkan dalam buku Joel 2:31 dan Matius 4:5, hari Tuhan yang hebat dan dahsyat. Dan inilah kedatangan yang kedua kali, di mana Tuhan menghakimkan orang-orang, membebaskan manusia, umat-umatnya dari setan, dan membebaskan umat-umat sisa yang tertindas. Namun, penting kita lihat, bagaimana bisa nanti penghakiman itu terjadi jika berita-berita tentang rahmat ini tidak disampaikan. Sekarang kita kembali sedikit kepada Yesaya pasal 6 ayat 6 panggilan itu. Pada waktu Nabi Yesaya dipanggil, pertama syaratnya setelah dosanya diampuni, kesalahannya sudah dihapuskan. Lalu dikatakan, siapakah yang akan pergi untuk aku? Yesaya mengatakan, ini aku, utuslah aku. I will go, akan pergi. Lalu sekarang kita lihat, pada waktu Yesus datang ke dunia ini, dia sudah melakukan tugas seperti yang di atas tadi. Lalu dia juga memberikan perintah kepada umatnya. Kepada siapa? Dosa kepada orang-orang yang kesalahannya sudah diampuni, dihapuskan, dosanya sudah diampuni. Itulah sebabnya Matius 28 ayat 19 sampai 20 itu adalah tugas yang diberikan kepada umat-umat Tuhan yang merasa dirinya dosanya sudah dihapuskan dan diampuni, maka dialah yang diutus Tuhan untuk pergi meneruskan tahun rahmat Tuhan ini kepada orang-orang yang belum mengetahui. Berarti ini adalah tugas kita sebagai umat Tuhan untuk menyampaikan tahun rahmat sebelum tiba kepada pembalasan Allah. Saudaraku yang kekasih, pada waktu kepergiannya yang pertama, mengutus umat itu untuk membebaskan orang-orang dari segala belenggu, hati yang remuk, hati yang hancur. Kita disuruh Tuhan untuk pergi dengan misi sekarang, I will go. Karena penghakiman ini atau pembalasan ini juga bisa nanti kepada kita. Kalau kita tidak mau pergi melaksanakan apa yang Tuhan katakan. Jadi, siapa yang akan balaskan dikatakan di sana? Orang-orang yang tidak mau mengenal Tuhan. Orang-orang yang mengeraskan hatinya.
Orang inilah sebenarnya yang mendapat hukuman balasan. Jadi, hari pembalasan Tuhan ini sebenarnya begitu adil. Dia membalaskan perbuatan manusia yang baik, diberikan upahnya masuk surga. Kepada orang yang jahat, diberikan juga yaitu di neraka. Atau memang benar Tuhan itu begitu adil. Dia memberikan apa yang diinginkan manusia secara perbuatan. Jika manusia itu sebenarnya menginginkan surga, maka kelakuannya adalah melakukan kelakuan seperti Yesus Kristus. Lalu ditanya, apa yang kau lakukan? Oke, inilah surga, karena surga yang lakukan ini surga sama kamu. Lalu ditanya juga pada orang yang lain, yang jahat, apa yang kau lakukan, kau inginkan tentang masalah dunia? Sekarang ini dunia itulah api neraka. Jadi pembalasan Allah adil. Kepada orang yang baik diberikan upah. Kepada orang yang mau menuruti hati sendiri juga bisa mendapat ada hidup yang kekal, kematian kekal, sama-sama kekal. Jadi balasan Allah kepada orang yang mendengarkan perintah Tuhan, yang pergi untuk menyampaikan kabar rahmat, dia akan beroleh hidup yang kekal. Itulah sebabnya di dalam pembahasan ini dikatakan pun memang Yesus menyatakan memberikan pipi kiri ditampar, berikan pipi kanan. Namun ayat yang lain juga mengatakan bahwa dia mengatakan bahwa keadilan dan hukuman akan dijatuhkan. Kalau kita baca Matius ayat 12, di sana dikatakan ada banyak orang yang datang dari timur dan barat bersama dengan Abraham, Yakub, Ishak. Nama kerajaan itu akan dicampakkan keluar. Saya membacanya. Kalau kita baca memang ayat-ayat di sana, secara menyeluruhkan orang-orang yang mengaku sebagai anak kerajaan umat Allah, namun mereka tidak ada di dalam. Karena tidak bisa pengakuan. Harus ada perbuatan. Mengaku sebagai umat Allah, tidak ada manfaatnya untuk masuk di dalam kerajaan surga. Jadi, actionnya sangat penting memang. Kalau seperti saya katakan, ini aku, utuslah aku, lalu dia pergi. Dan sekarang kita juga disuruh untuk pergi memberitakan Injil ke seluruh dunia. Kita tidak bisa katakan, oh ini aku, kalau kita tidak pergi. Jadi harus ada action. Tentu kita lihat, kalau ada orang mungkin mengatakan, kau pernah dihukum polisi karena tidak ada, dia mati, ya, tidak dibunuh. Tapi kalau ada orang juga katakan, saya tidak akan membunuh kamu, tapi dibunuh, dia akan dihukum. Jadi actionnya sangat penting, bukan kata-kata. Inilah sebenarnya yang ditekankan bagi Tuhan hari ini. Kita lebih mengenal Allah. Kita tidak boleh mengatakan, oh saya sudah, kalau kita tidak melakukan apa tahun rahmat Tuhan itu. Kita, rahmat yang kita dapatkan dari Yesus Kristus harus kita nyatakan juga kepada orang lain. Untuk menyampaikan itu kepada orang lain, barulah kita sebagai murid Yesus. Karena itu penting sekali kita meminta kuasa Roh Kudus agar kita memang benar-benar bisa seperti Yesaya mengatakan, ini aku, utuslah Tuhan. Beri kekuatan, semangat untuk menyampaikan kabar gembira, kabar keselamatan. Yesus sebagai juru selamat yang memberikan rahmatnya kepada kita.
supaya banyak orang percaya. Karena Tuhan akan membalaskan kepada setiap orang berdasarkan perbuatannya. Tidak akan ada anugerah yang akan diberikan kepada manusia yang tidak mau menurut. Hari pembalasan Allah akan datang, hari kemurkaannya. Siapa yang akan tahan pada hari kedatangannya? Katakan manusia yang telah mengeraskan hati mereka terhadap roh Allah, tetapi panah dari murkanya akan, di mana panah penghukuman tidak dapat menembusinya. Allah tidak akan pernah bernegosiasi dengan orang-orang berdosa. Akankah gembala yang palsu akan menutup pelanggaran? Apakah yang sangat banyak pelanggarannya dapat dimaafkan? Saudaraku yang kekasih, sering sekali di dalam hal pembalasan ini, umat-umat Tuhan berpikir masih kasih karunia. Ya, masih nanti kami hari pembalasan Tuhan. Tetapi Alkitab mengatakan tidak ada lagi kasih karunia nanti. Karena kasih karunia adalah keselamatan. Karena kasih karunia menyelamatkan kita. Makanya kita diutus. Saudaraku yang kekasih, hari pembalasan Allah sebentar lagi akan datang. Di manakah kita sebagai umat-umat Tuhan? Apakah akan dikatakan, hai sahabat hambaku yang setia, masuklah di dalam kerajaan Allah yang Tuhan sudah sediakan? Atau kita dikatakan, saya tidak mengenal pembalasan itu hadir, kata-kata yang mau menggembirakan kita masuk surga, atau kata-kata Matius 7:21, saya tidak mengenal kamu. Kata-kata pembalasan apakah nanti yang akan kita terima dari Tuhan? Apakah kita sekarang orang yang sudah mengeraskan hati, atau orang yang sudah menerima pengabaran ini dan pergi seperti saya, I will go, memberitakan isu dalam kehidupan kita? Masih kita bertanya. Tetapi satu hal yang bagi umat memang benar-benar menerima tahun rahmat, harus untuk memberitakan rahmat itu juga kepada orang lain. Saat ini kita tidak kesempatan lagi. Waktu Allah, buku Matius 28 tadi, juga Matius 24, Lukas 13, dan sudah dekat. Itu sebabnya tadi dikatakan Matius 21:8, jika kamu telah melihat semuanya ini sudah terjadi digenapi, angkatlah kepalamu karena penyelamatanmu sudah dekat. Kali lagi, Tuhan telah membalas setiap yang baik dibanding kebaikan, tapi yang jahat tidak diduga dengan dalam kerajaan surga. Hari pembalasan Allah sudah dekat. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Mari kita siap tenaga pemikiran kita untuk arigu memberitakan tahun rahmat. Tanpa kita mengembalikan ini, memberitakan ini, mustahil kita akan bisa bersama dengan Tuhan masuk ke dalam kerajaan surga. Ini mungkin yang bisa saya berikan kepada kita semuanya tentang hari pembalasan Allah yang akan datang di kemudian hari. Mungkin dibalaskan kepada saudara dan kepada saya, kepada siapapun. Mari kita jangan mengeraskan hati kita, tapi mari kita membuka hati kita agar Yesus sehingga kita melakukan firman-Nya. I will go. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saya mau kasih tambahan sedikit, karena kita diharapkan untuk menginjil. Caranya jangan lupa program kita adalah mendoakan, memperhatikan, memenuhi kebutuhan, melawat, ya,
Satu nama yang belum mengenal Yesus, dan satu nama yang sudah mengenal Yesus untuk kembali kepada Yesus. Ya. Itulah prakteknya. Tandanya kita mau menerima panggilan untuk menginjil. Namun dalam pelajaran ini, bagaimana kita mau memberitakan kabar baik tentang pembalasan Tuhan? Ya. Padahal kan Tuhan bilang, kalau orang melempar batu, kita kasih lempar roti. Tapi kok ini Tuhan ini bagaimana kita perkenalkan dia adalah pengasih, padahal di saat yang sama bahwasanya dia akan membalaskan perbuatan yang jahat, ya, membinasakan orang-orang jahat. Bisakah kita memberitakan kabar baik kepada orang tentang Yesus pada waktu dia bertindak membinasakan orang jahat? Kalau saya punya pemikiran, justru inilah ya tindakan kasih Yesus yang maksimal. Kalau dia mati di kayu salib, menebus manusia dari dosa, itu adalah pekabaran tentang ini loh akibat kita bersalah, tidak mengikuti firman-Nya, maka Yesus mengambil alih yang harusnya kita mati, tapi dia yang mati. Supaya kita bisa selamat. Tapi hanya masih persoalan tentang penebusan. Ya, redeemer. Sementara persoalan dosa, kutukan dosa masih ada. Penjahatnya masih ada. Setannya masih ada. Ya, itulah yang kita derita. Kita setiap hari mati bagi Yesus, dibaptis oleh Roh, ya, dibaptis dengan air, mati setiap hari, tapi ketika kita bangun, di sekeliling kita masih ada penggoda, pencobaan, jadi masih kurang mantap, ya, kalau belum yang jahat itu binasa. Nah, ketika Yesus katakan tahun rahmat, tahun pembalasan, dia akan binasakan orang jahat, itulah kasih Tuhan yang paling sempurna. Kenapa? Karena dia tidak hanya menebus manusia, tapi di saat yang sama, dia menghakimi. Ini yang jahat dibinasakan, yang baik diselamatkan. Jadi kasih sayang Tuhan semakin sempurna pada waktu dia membinasakan orang jahat. Demikian tambahan dari saya. Selamat malam saudara-saudari sekalian yang saya kasih dalam Yesus Kristus yang telah bergabung dengan kami di Jemaat Fisdak untuk acara ibadah malam waktu Amerika tentunya, dan selamat pagi bagi saudara-saudari sekalian yang sudah bergabung dari Indonesia. Kita bersyukur karena kembali pada malam hari ini kita dapat dikuatkan dengan firman Tuhan. Firman Tuhan yang telah menjadi kekuatan bagi kita selama ini tentunya akan terus menyertai kita pada saat kita mempelajari firman Tuhan. Dan kekuatan itu adalah kekuatan iman, kan? Iman tumbuh dari pendengaran atau pemberitaan firman Tuhan atau pembacaan perenungan firman Tuhan. Baik saudara sekalian, pada malam hari ini saya akan membagikan pelajaran kita. Ini pelajaran kita pada malam hari ini adalah berjudul Tahun Rahmat Tuhan untuk malam hari ini. Mari kita langsung saja baca pelajaran kita. Ya. Siapakah yang berbicara dalam Yesaya 61 ayat 1? Yesaya 61 ayat 1 katakan, Roh Tuhan Allah ada padaku. Jadi, Roh Tuhan Allah ada padaku oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Jadi, kenapa saya tandai dengan tanda merah mengurapi aku? Itu kita akan lihat ya. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Pertanyaannya, siapa? Ya? Siapakah yang sedang apa ya? Yang berbicara, siapakah aku di sini? Di dalam Yesaya 61 ayat 1, dikatakan roh Allah ada pada orang yang diurapi. Itu berarti dia adalah Mesias. Ya, dia adalah Mesias. Nanti kita akan lihat kenapa kata urapi itu menunjukkan kepada Mesias dan bukan kepada Nabi Yesaya. Di sana dikatakan dia akan menyampaikan kabar baik pada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Yesaya 61 ayat 1. Sepertinya siapakah yang digambarkan di sini?
apabila kita membandingkan dengan Yesaya 42 ayat 1 sampai 7, di mana hamba Allah yang digambarkan itu dengan istilah yang hampir sama. Dan kita lihat, Yesaya 61 ayat 2 juga berbicara tentang tahun rahmat Tuhan. Mesias yang diurapi sebagai raja dari keturunan Daud dan pembebas, dialah yang mengumandangkan tahun khusus rahmat Allah pada saat dia mengumumkan kemerdekaan. Bandingkan dengan Imamat 25 ayat 10, itu juga berbicara tentang adanya tahun rahmat. Jadi Yesaya berbicara ada rahmat, ada tahun, tapi dipenuhi dengan rahmat tahun tersebut. Nah, Imamat 25 ayat 10 juga berbicara tentang hal sama, ya, yaitu di mana Allah memerintahkan bangsa Israel untuk mengumumkan kebebasan pada tahun khusus yang ke-50. Ya, di sana Imamat 25 ayat 10 katakan itu harus menjadi tahun Yobel. Yobel 50 ya. Tahun Yobel bagimu, dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Itu berarti bahwa orang-orang yang telah dipaksa menjual tanah leluhur mereka atau menjadi hamba supaya dapat bertahan pada masa-masa yang sukar, menurut Imamat 25 ayat 25 sampai 55, akan menerima kembali tanah dan kebebasan mereka. Jadi di zaman dahulu ada begitu banyak orang yang harus terpaksa menggadaikan tanah mereka karena mungkin gagal panen, atau mungkin mereka tidak, bukan hanya itu, tapi mereka menjadi budak di tanah mereka sendiri oleh sebab tanah itu sudah dilego kepada orang lain. Tetapi pada tahun yang ke-50, tanah-tanah yang sudah dilego atau digadai dan lain sebagainya harus dikembalikan kepada pemiliknya yang pertama, atau pemilik yang asli, atau pemilik yang mula-mula. Itulah di sana mereka dikatakan akan menerima kembali tanah dan kebebasan mereka. Sebab tahun Yobel, tahun 50 dengan kata lain, dimulai dengan ditiupnya terompet pada hari pendamaian. Imamat 25 ayat 9. Dan kita telah membahas pasal ini sehubungan dengan Yesaya pasal 58. Nah, sementara tahun rahmat Allah dalam Yesaya 61 ayat 2 juga seperti tahun Yobel, tetapi itu bukan sekedar. Jadi tahun rahmat Allah dalam Yesaya 61 ayat 2 itu lebih daripada tahun Yobel. Jadi itu bukan sekedar perayaan yang ada di Imamat 25. Tahun ini, tahun yang disebutkan dalam tahun rahmat dalam Yesaya 61 ayat 2, itu diumumkan oleh Mesias, Sang Raja, saat dia menyatakan dirinya melalui sebuah pelayanan, pembebasan, dan pemulihan. Hal ini juga dilakukan oleh beberapa raja Mesopotamia zaman dahulu. Raja-raja kafir zaman dahulu ya, yang mempromosikan kebaikan sosial dengan mengumumkan pembebasan hutang pada tahun-tahun awal masa pemerintahan ini. Sama ya, seperti ada raja yang melakukan demikian. Namun pelayanan Mesias jauh melampaui batas-batas yang ditentukan oleh Imamat 25. Bukan saja dia mengumumkan kebebasan kepada yang tertawan, dia juga menyembuhkan yang patah hati, menghiburkan yang bersedih, dan membawa pemulihan. Yesaya 61 ayat 1-11. Jadi lebih lanjut, sebagai tambahan kepada tahun rahmat Tuhan, dia mengumumkan hari pembalasan Allah kita. Ada a year atau hari, the day of revenge. Jadi raja-raja Mesopotamia ataupun orang-orang Israel yang membebaskan kembali tanah-tanah yang sudah digadai kepada mereka, mereka tidak berbicara tentang apa? Hari, the day of vengeance of the Lord. Tidak berbicara tentang hari pembalasan Allah. Seperti yang dituliskan dalam Yesaya 61 ayat 2. Jadi dengan kata lain, Yesaya 61 ayat 2, ayat 1-11, walaupun sama-sama berbicara tentang tahun rahmat Allah, seperti Imamat yang tadi kita sudah pelajari ya, Imamat 25 ayat 10 dan seterusnya, maka ada perbedaannya. Ini merujuk kepada pembebasan yang sempurna atau yang lebih sempurna daripada hanya tanah yang dikembalikan kepada pemiliknya yang sempurna. Nah, pertanyaannya, kapankah nubuatan Yesaya ini digenapi dalam Lukas 4 ayat 16-21? Nanti kita akan lihat bahwa ini digenapi dari mana ya? Dari pelayanan Yesus. Ya, pelayanan Yesus. Yesus sendiri katakan pada saat dia berkhotbah, dia katakan hal tersebut. Dia kutip apa yang dikatakan dalam Yesaya 61 ayat 1-3. Nah, bagaimanakah pelayanan Yesus dapat menggenapi hal ini? Dan berikutnya, tanyakanlah kepada diri Anda. Pertanyaan penting
berikut, yaitu kita tentu saja tidak sama dengan Yesus. Kita tidak sama. Kita tidak bisa bicara misalnya hari pembebasan Allah itu, artinya kita tidak lakukan, kita tidak dapat lakukan. Kita tidak sama dengan Yesus, ya. Tetapi kita harus mewakili Dia kepada dunia. Ada sedikit yang minimal yang dapat kita lakukan seperti yang Yesus juga telah lakukan, ya, Dia lakukan. Nah, apakah hal-hal yang dilakukan oleh Mesias seperti jadi yang dinyatakan dalam Yesaya 61 ayat 1 sampai 3 bahwa kita dalam kapasitas kita yang terbatas, karena kita tentu saja bukan Yesus, bukan Mesias, tapi dalam kapasitas kita yang terbatas harus melakukan hal yang sama. Dan hal-hal praktis apakah yang dapat kita lakukan untuk itu? Hal apa yang dapat kita lakukan? Jadi mari kita lihat apa yang dapat kita lakukan yang telah dilakukan oleh Yesus, walaupun kita tidak sebesar Yesus, tapi minimal ada kapasitas yang terbatas dapat kita lakukan. Jadi bagaimanakah kita dapat juga menjadi saluran berkat surga. Nah, pelajaran kita berbicara tentang yang diurapi, the anointed one. Yesaya 61:1 tadi kita sudah baca. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Jadi sekali lagi, selalu kita lihat bahwa pada saat kita mendapatkan perintah untuk menginjil, seperti jadikanlah semua bangsa muridku, selalu kuasa Allah akan dia berikan. Atau apa? Aku akan menyertai engkau. Aku akan menyertai engkau. Pembahasan tadi pagi waktu Amerika, tadi malam, ya, Rabu malam waktu UNCLAP atau Indonesia Timur, Indonesia bagian tengah maksud saya berbicara di UNCLAP, saya katakan bagaimana tentang kasih. Tuhan memerintahkan kepada kita saling mengasihi. Tapi pada saat Tuhan memberikan perintah tersebut, ya, Dia juga memberikan kuasanya agar supaya kita dapat menjalankan perintah tersebut untuk mengasihi. Yaitu apa? Kalau kita tinggal di dalam Yesus, maka mengasihi sesama itu mendapatkan kuasa bukan dari kita, tetapi dari Yesus yang tinggal di dalam kita. Dengan demikian, mengasihi sesama itu tidak sukar apabila Kristus kasihnya itu berada di dalam kita. Jadi setiap kali kita diperintahkan untuk melakukan sesuatu, maka kuasa surga itu akan apa? Menjadi bagian kita. Nah, Yesaya 61 ayat 1 katakan bahwa yang diurapi itu akan membawakan ini, buat itu. Tetapi sebelum dia melakukan segala sesuatunya, yang terjadi adalah Roh Tuhan Allah ada padaku. Kenapa? Karena Roh Allah itulah yang memberikan kekuatan untuk melaksanakan apa yang diperintahkan, ya. Dan kata yang diurapi di sini adalah masyah atau yang diurapi, ya. Yang telah mengurapi verbnya, tapi yang the noun-nya adalah yang diurapi itu adalah masyiah. Itulah sebabnya kata diurapi itu adalah Mesias dalam Old Testament. Dan pada saat Yesus kutip ayat yang sama dari Yesus menggunakan bahasa Greek-nya adalah krio, dan dari krio yang artinya mengurapi, noun daripada krio adalah Kristo. Jadi itulah Christ di Perjanjian Baru. Jadi arti daripada Mesias ataupun Christ artinya sama, yaitu yang diurapi, Dia yang diurapi. Diurapi untuk apa? Nah, kita lihat ya. Pada saat Yesus di Lukas tadi kita sudah lihat bagaimana ayat ini digenapi oleh Yesus. Ya, ayat Lukas 4 ayat 16 sampai 21 menyatakan bahwa bagaimana kegenapan daripada Yesaya 61 ayat 1 sampai 3 itu digenapi. Kenapa? Karena pada saat Yesus berbicara, Dia mengutip daripada Yesaya 61 ayat 1 sampai 3. Lukas 4 ayat 16 sampai 21 katakan, Ia datang ke Nazaret tempat Ia dibesarkan. Dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, bukan hari lainnya, kebiasaannya pada hari Sabat, Ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Dia berbakti pada hari Sabat. Ayat 17, kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dia membuka gulungan kitab tersebut, ia menemukan nas di mana ada tertulis. Dan tertulis ini adalah apa yang tertulis dalam Yesaya 61 ayat 1 sampai 3. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan Ia telah mengutus aku, ayat selanjutnya ya, ayat 19. Dan Dia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan pada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta,
untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Itu ayat 19. Dan ayat 20 katakan, kemudian ia menutup kitab itu, memberikanlah kembali kepada pejabat di sinagog itu ya, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju padanya. Lalu ia mulai mengajar mereka. Katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Kenapa? Dia katakan apa? Hari ini. Kenapa? Itu merujuk kepada dia. Apa yang dia akan lakukan dan telah lakukan sementara lakukan. Pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Dan semua orang itu membenarkan dia dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah ia ini anak daripada siapa ya? Ia ini anak daripada Yusuf. Dan inilah kita lihat. Bagaimana Yesus adalah kegenapan yang diurapi itu apa? Memberitakan pembebasan pada orang tawanan, tapi pertama kali dikatakan apa? Kabar baik kepada orang-orang yang miskin. Kenapa? Karena orang-orang miskin adalah orang-orang yang desperate. Ya, mereka merasa apa? Kalau tidak mendapat bantuan, mati mereka. Ya, mereka sangat berharap atas bantuan orang lain. Dan itulah sebabnya pada saat Yesus berbicara tentang, pada saat dia khotbah pertama di atas bukit, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Ya. Berbahagialah. Kenapa? Karena mereka merasa ada yang kurang dalam diri mereka. Mereka perlu untuk dipenuhi. Entah itu kebutuhan fisik ataupun kebutuhan rohani mereka. Jadi orang miskin bukan karena mereka itu yang diutamakan Tuhan, tapi karena mereka yang membutuhkan Tuhan. Mereka yang membutuhkan Tuhan, orang-orang yang miskin. Nah, mari kita lihat bahwa pada saat Tuhan memberikan tugas, the commission itu adalah apa? The commission is the compassion of God. Kalau kita lihat di sini ya. Jadi tugas daripada the anointed one, tugas daripada yang diurapi adalah untuk membawakan belas kasihan Tuhan. Seringkali orang melihat kitab perjanjian lama sebagai Tuhan yang tidak berbelas kasihan, tetapi Tuhan kita di perjanjian lama itu tidak berbeda kan? Tuhan kita tidak berubah. Ya. Kalau kamu sudah melihat aku, Yesus katakan, kau telah melihat Bapa. Kasih Tuhan itu dinyatakan baik di mana? Bukan hanya di perjanjian baru, tetapi juga di perjanjian lama. Dan kita sudah lihat ini, misalnya perintah Tuhan yang diberikan kepada Musa, disampaikan dalam Ulangan 24 ayat 19, yaitu untuk berbelas kasihan pada orang yang miskin. Katakan apa ya? Apabila engkau menuai, engkau menyabit menuai ya, menuai di ladangmu, lalu terlupa ada seberkas di ladang, ada hal yang tidak sempat Anda bawa, ada sekarung mungkin sekarung buah yang mungkin ataupun hasil panen yang Anda tidak sempat lupa tertinggal di ladang, Anda tidak sempat bawa. Dikatakan apa di sini dalam Ulangan 24 ayat 19? Maka janganlah engkau kembali untuk mengambilnya. Itulah bagian orang asing. Nah, kenapa orang asing itu? Wah, kalau di sini ya, kalau dikatakan orang asing, kalau Indonesia, wah ada orang asing datang, orang asing. Wah, yang orang asing itu mungkin orang-orang kaya dari Amerika, mungkin dari Eropa, zaman dulu ya. Tetapi di zaman saya dulu, bukan zaman dulu ya. Tetapi di zaman Alkitab, orang-orang asing itu adalah umumnya orang-orang yang seperti Naomi dan suaminya dan kedua anaknya pergi ke tempat lain oleh sebab adanya apa? Kelaparan di negara mereka. Mereka adalah pengungsi. Pengungsi artinya orang asing adalah pengungsi yang mana ada kekurangan yang hebat di tanah mereka sehingga mereka harus pergi ke tanah yang lainnya. Itulah sebabnya jangan ambil yang tertinggal di ladang. Itu adalah bagian orang asing, anak yatim dan janda. Supaya Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu. Jadi selain tahun Yobel untuk dikembalikan pada orang yang telah menjual, menggadaikan tanah mereka. Perintah untuk memperhatikan orang miskin itu menggambarkan belas kasihan daripada Tuhan yang diurapi. Kita tentunya tidak sempurna, tapi pelajaran tadi kita katakan, dalam kapasitas kita yang mungkin tidak seperti Yesus, apa kira-kira yang dapat kita lakukan? Apa yang dapat kita lakukan? Pena inspirasi dalam The Desire of Ages, Kerinduan segala zaman katakan, hanya mereka yang menjadi co-workers with Christ, menjadi kawan sekerja
Allah adalah only those, hanya mereka yang akan berkata, Tuhan, segala yang saya miliki, segala keberadaan saya, all I am adalah milikmu. Apa yang saya miliki, sebagaimana saya adanya, saya ini adalah milikmu. Hanya mereka lah yang akan diakui sebagai putra dan putri Allah. Yang menjadi putra dan putri Allah. Jadi kita jangan bilang, oh saya adalah anak-anak Allah. Hanya sebatas apa? Saya menyerahkan diri saya kepada Allah. Ya, menyerahkan diri saya kepada Allah. Jangan hanya diri kita. Not just as I am. Sebagaimana saya, diri kita. Ya, tetapi bukan hanya diri, tapi kalau bisa dompet kita. Atau hal-hal yang kita hal-hal yang kita miliki. Kita serahkan atau kita katakan bahwa itu adalah milik Allah. Jadi bukan hanya diri, tapi juga kalau bisa apa? Dompet. Artinya kita berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Pablo Picasso itu katakan apa? The meaning of life. Arti daripada kehidupan itu untuk menemukan the gift, kesanggupan-kesanggupan kita, ya, berkat-berkat kita. The meaning of life, menemukan berkat kita, but the purpose, tujuan daripada hidup kita adalah berkat-berkat tersebut kita apa? Kita bagikan. Ya, berkat-berkat tersebut kita bagikan. Penyelidikan demi penyelidikan telah membuktikan bahwa giving, memberikan, rather than receiving, memberi daripada apa? Menerima itu menuntun kepada apa? Lasting happiness, kebahagiaan yang sejati. Kebahagiaan yang sejati. Nah, saya pernah membawakan ilustrasi berikut. Bukan ilustrasi, tapi pengalaman berikut ini. Dan terus terang, saya juga akan bawakan juga nanti di Week of Prayer di Universitas Laba. Tapi saya bagikan terlebih dahulu kepada Anda, ya. Apa yang telah kami alami selama 10 tahun kurang lebih di Ethiopia. Ya, kita tahu Ethiopia bukan negara kaya, ya. Dia adalah salah satu negara termiskin di dunia, ya. Dan ada satu pelajaran penting, sangat penting yang saya pelajari dari orang-orang di Ethiopia yang boleh dikatakan miskin itu, ya. Dan pelajaran itu saya dapati di saat ada pernikahan-pernikahan di Ethiopia. Saya seringkali diminta untuk menjadi pendeta di acara pernikahan mereka. Jadi saya sering menjadi officiating minister. Jadi ini salah seorang pegawai di Ethiopia Adventist College, ya, menikah dan saya pergi. Dan yang saya dapat, kenapa yang saya perhatikan adalah selama 10 tahun di Ethiopia, selama 10 tahun, setiap kali saya menghadiri upacara pernikahan, yang terjadi adalah ada satu pertanyaan besar yang terdapat dalam benak saya. Tetapi baru saya dapati jawaban terhadap pertanyaan dalam benak saya itu di pernikahan yang terakhir ini, di pernikahan dari Khalil Budeta ini, ya, sahabat pegawai di Ethiopia Adventist College. Kenapa? Pertanyaan apa? Karena setiap kali ada pernikahan, ada makan, ada perjamuan makanan. Inilah orang-orang Ethiopia di mana mereka makannya. Jadi yang saya dapati adalah mereka orang di Ethiopia itu tidak pernah tidak pernah tambah 2 kali. Jadi apa yang mereka lakukan adalah mereka hanya dapat. Kenapa mereka tidak boleh tambah? Kenapa? Karena nanti piringnya itu akan di-recycle atau digunakan untuk gelombang berikut. Jadi gelombang yang pertama yang menerima piring bersih tentu saja ya orang-orang yang dianggap lebih dihormati. Yang saya lah selalu itu karena jadi minister atau apa ya, atau orang asing ya, foreign-G di sana. Ferengi dikatakan, ya. Saya sering kali dapat pertama, jadi saya dapat piring yang masih bersih, lalu saya ambil makanan saya, cukupnya. Tapi saya lihat sahabat-sahabat saya orang Ethiopia, kalau ambil makan itu banyak sekali bumbu, penuh sekali. Ya saya pikir ya karena mereka mungkin cuma 1 kali ambil, nggak mau 2 kali. Tapi yang saya heran adalah begini, pada saat mereka ambil makan itu banyak-banyak, selalu ada sisa. Selalu ada sisa. Nah, saya sejak kecil selalu diperintahkan atau diajarkan bahwa kita tidak boleh buang-buang makanan. Kita harus makan semua sampai habis. Makanya jangan ambil banyak-banyak. Jangan ambil banyak-banyak makanan tersebut. Tapi saya lihat teman-teman saya ini orang Ethiopia ini, ambil banyak-banyak lalu apa? Lalu mereka sisakan dan kemudian ada orang-orang yang ambil piring tersebut untuk kemudian dicuci kembali dicuci kembali piringnya. Dan saya bersyukur ya karena saya dapat piring yang pertama. Ini adalah Anda bisa lihat tong yang pertama itu karena air sangat susah di Ethiopia.
Jadi itulah tempat mereka cuma celup ya, sisa makanan itu. Mereka piring itu cuma mereka istilahnya orang Manado bilang dicuci itu cepat-cepat atau rabu-rabu. Tapi sebelum piring itu dicuci, yang Anda bisa lihat di paling kiri, ya ada tempat yang berwarna putih, ya kayak baskom warna putih. Anda lihat di situ adalah itulah makanan-makanan sisa itu mereka taruh lebih dahulu di situ. Makanan itu mereka taruh di baskom yang putih, lalu kemudian piringnya itu dicuci untuk menjadi piring gelombang kedua, orang-orang yang tidak sepenting daripada orang-orang di gelombang yang pertama. Dan kemudian saya perhatikan bahwa dari baskom putih itulah banyak sekali anak-anak dan kemudian datang ibu-ibu yang makan, yang mereka itu tidak diundang di acara pernikahan tersebut atau acara tersebut ya, karena mungkin mereka bukan keluarga, tapi mereka orang-orang miskin yang ada di kampung tersebut. Jadi merekalah yang ambil makanan sisa yang disisakan oleh orang-orang yang sudah makan di dalam. Jadi orang-orang yang diundang di Ethiopia tidak pernah saya lihat mereka membersihkan piring mereka seperti saya. Saya bersihkan sekali piring saya, lalu kemudian mereka ambil. Tapi orang-orang sahabat-sahabat saya orang Ethiopia tidak pernah bersihkan piring mereka. Mereka ambil banyak-banyak, mereka makan yang bisa mereka makan, lalu mereka sisihkan agar supaya bukannya tadinya saya pikir, waduh mereka ini buang-buang makanan. Mereka tidak buang-buang makanan, saudara-saudara. Mereka tidak sedang membuang makanan, tetapi mereka membagi makanan mereka kepada anak-anak, orang-orang yang miskin, ya, orang-orang yang miskin yang ada di situ. Dan mereka itulah yang kemudian makan dari sisa-sisa orang yang ada di dalam. Inilah jadi satu pelajaran bagi saya. Kalau kita memilih, bukan saya katakan sekarang oke sisa tidak ada di Amerika ataupun di Indonesia mungkin yang makan seperti di Ethiopia. Tapi poinnya adalah apa yang kita miliki itu bukan milik kita. Itu adalah dipercayakan sementara oleh Tuhan. Bagikanlah kepada orang-orang yang membutuhkan. Allah dikatakan dalam Desire of Ages. Allah mempercayakan kepada kita yang memiliki sarana untuk apa? Membagi berkat. Jadi kita yang memiliki apa ya? Memiliki kesanggupan dengan talenta dan kesempatan-kesempatan yang kita miliki. Allah dapat percayakan kepada kita untuk menjadi agen-agen Allah untuk menolong orang-orang yang miskin dan menderita. Bukan hanya mereka yang menderita secara fisik, tetapi juga mereka yang miskin menderita secara spiritual, secara rohani. Tuhan sudah percayakan kepada kita. Ya. Tuhan sudah percayakan kepada kita. He who uses his entrusted gift, kita, bagi kita, siapa saja di antara kita yang menggunakan talenta-talenta, hadiah-hadiah, berkat-berkat yang Allah sudah percayakan, akan menjadi kawan sekerja Allah, kawan sekerja dengan Juru Selamat. Kalau kita sudah dipercayakan, entahkah itu kekayaan, entah itu kesanggupan untuk membagikan firman Tuhan, entah itu kesanggupan untuk berdoa, entah itu kesanggupan bagi ayat, entah itu kesanggupan untuk berbicara dengan sahabat-sahabat kita yang mungkin sedang stres. Gunakanlah kesempatan tersebut bagi mereka yang menderita. Kalau kesempatan itu juga dapat kita gunakan, bantu orang-orang yang miskin secara fisik, dan Anda memiliki kesempatan tersebut, gunakanlah itu untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Dan dengan demikian, maka kita dapat menjadi kawan sekerja Allah dan memenuhi apa yang ditanyakan di dalam pertanyaan pelajaran sekolah sahabat kita. Walaupun kita tidak seperti the anointed one, tetapi sebagai pengikut-pengikut Kristus, dengan cara kita yang sangat kecil, mungkin terbatas. Tapi apapun yang kita miliki, keterbatasan apapun, maka kita dapat bagikan kepada orang lain dan menjadi berkat kepada orang lain. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin.